Pemirsa, di tengah upaya para politisi menarik hati masyarakat jelang pemilu serentak, kasus korupsi oleh elit politik malah terjadi. Cerita tentang politisi yang terjerat kasus korupsi seolah menjadi makanan sehari-hari. Benarkah korupsi terjadi karena biaya politik tinggi? Lalu apa iya partai politik acap kali mengganggu kadernya yang duduk di jabatan publik sehingga memicu perilaku koruptif? Kami akan membahasnya dalam Partai Bicara kali ini dalam episode Korupsi Mengintai Politisi. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Korupsi mengintai politisi itulah yang menjadi topik perbincangan dalam Partai Bicara malam hari ini. Kami sudah mengundang 6 narasumber untuk membahas topik ini. Dari sebelah kanan ada Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif SMRC. Mas Jayadi, selamat malam. Selanjutnya Andreas Hugo Pareira, Ketua DPP PDI Perjuangan. Bang Andreas, selamat malam. Merdeka. Berikutnya Ahmad Saroni, politisi Partai Nasdem. Bang Saroni. Dari sisi sebelah kiri Aceh Hasan Syazili, Ketua DPP Golkar. Assalamualaikum, Pak Silvi. Berikutnya Didi Irawadi, Wasekjen Partai Demokrat. Mas Didi. Selamat malam. Selamat malam. Dan selanjutnya Ahmad Baidowi, Wasekjen P3. Mas Awi, selamat malam. Assalamualaikum. Pemirsa, Anda dapat berpartisipasi dalam perbincangan malam hari ini dengan aplikasi Metro Extend yang dapat diunduh di Play Store atau App Store. Nah, tadi di awal acara kita sudah menyimak pernyataan dari Wakil Ketua KPK, Laude M. Syarif, yang mengatakan bahwa 60% dari kasus korupsi yang ditangani KPK berasal dari sektor politik. Berikut ini kami akan menampilkan daftar petinggi partai politik yang terjerat kasus korupsi. Kita lihat bersama. Ketua Umum PKS ketika itu Lutfi Hasan Ishak terlibat dalam kasus suap terkait dengan, kemudian ada Anas Urbaningrum sama di tahun 2013, waktu itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Surya Dharma Ali, Ketua Umum P3 dalam kasus korupsi terkait penyelenggaraan haji, dan berikutnya ada Setia Novanto, Ketua Umum Partai Golkar yang terlibat kasus mega proyek IKTP. Dan terakhir kita tahu Ketua Umum P3 Roma Hurmuzi terlibat dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama. Mas Awi, saya harus mulai dari Anda ini, Mas Awi. Sudah 2 kali Ketum P3 terjerat kasus korupsi. Mengapa ini lagi-lagi terjadi di P3? Ya, kami ingin katakan bahwa kejahatan ataupun timbulnya dalam hal ini urusan korupsi itu berangkatnya bukan dari niat. Tadi yang sudah disampaikan di grafis, meskipun tadi itu para ketumnya, ada sebagian partai juga sekjennya juga ada. Ya. Kalau dipublikasikan ada sekjen di partai lain pun juga pernah terlibat gitu kan. Saya kira itu terjadi bukan karena niatnya, tapi karena ada kesempatan. Nah, kesempatan itu muncul ya tergantung situasional lah. Tapi yang jelas kami meyakini tidak hanya P3, semua partai politik itu ingin memutus mata rantai korupsi. Tetapi yang terjadi karena kesempatan, karena peluang, sehingga seringkali terlupakan bahwa partai politik itu harusnya yang memang bersih dari persoalan-persoalan tindakan hukum berupa korupsi seperti itu. Oke, bukan karena niat tapi ada kesempatan. Kalau kesempatannya ada tapi niatnya tidak ada, tidak bersambut dong, Mas Awi? Ya, memang teorinya begitu, tetapi saya meyakini kesempatan itulah kadangkala memicu niat, kan seperti itu. Kalau niatnya dari awal memang mau nyolong, ya tidak ada kesempatan pun dia mencari-cari. Tetapi kalau dari awal tidak ada niat, tidak ada kesempatan, dia diam. Tetapi ketika ada kesempatan, ada peluang, maka akan terjadi. Semua partai politik mengalami hal itu. Dan tidak hanya P3, dan kebetulan hari ini P3 yang kena musibah menjelang pemilu lagi. Tetapi sekali lagi kami ingin pastikan bahwa persoalan yang menimpa Mas Romi itu adalah persoalan pribadi. Tidak ada urusannya dengan partai politik. Tapi P3. Kalau Anda katakan ini bukan karena niat tetapi karena ada kesempatan, apakah itu berarti Ketua Umum Anda memanfaatkan kesempatan untuk melakukan itu? Ya itu tinggal nanti KPK lah. Yang kan sekarang itu sudah ranah hukum, itu materi hukum. Kenapa itu terjadi, itu ranahnya KPK. Kita tidak mungkin dong. Kami sebagai wakil sekjen di DPP tidak bisa juga meng-cross-check Mas Romi, apalagi sampai saat ini kami belum bisa berkomunikasi dengan beliau karena memang aturan di KPK itu belum bisa, kan seperti itu. Iya, saya bertanya begini karena dari pernyataan Anda saja, karena ada kesempatan. Kami membuka seperti itu, tinggal nanti KPK akan menelusuri. Akan terbuka oleh KPK kira-kira kesempatan mana yang membuat
peluang-peluang korupsi, terjadinya korupsi yang melibatkan pimpinan partai. Tapi Mas Awi, ketika pernah terjadi sekali kepada Ketua Umum Anda terlebih dahulu SDA, antisipasi dari P3 setelah itu seperti apa? Kenapa seperti jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya? Ya, kita sekali lagi setiap kesempatan, setiap ada kesempatan kita selalu ingin memperbaiki. Contoh, dalam berbagai kesempatan melakukan workshop ataupun BIMTEK terhadap anggota DPRD, semua menandatangani fakta integritas anti korupsi. Saya kira partai lain pun sama seperti itu. Sekali lagi karena ini perorangan, ya kita tidak bisa menjaga orang per orang. Yang kita jaga adalah secara institusi, secara organisasi. Bagi P3 sebenarnya sudah mengingatkan berkali-kali bahwa hati-hati. Khususnya bagi kader P3 yang menjadi penyelenggara negara. Oke, baik. Bagi P3 ada 3 hal, bagi penyelenggara negara yang merupakan kader P3 ada 3 hal yang harus terus dicamkan. Pertama, kita dalam bertindak itu jangan salah pada aturan agama, yakni agama Islam. Yang kedua, dalam bertindak tidak boleh salah pada aturan hukum negara, karena kita hidup di negara NKRI. Yang ketiga, dalam bertindak itu harus bermanfaat bagi masyarakat. Itu yang selalu dicamkan kepada kader-kader P3. Itu selalu dicamkan ya. Seharusnya seperti itu, tapi sayangnya tokoh sentral, ketua umumnya malah tidak memberikan contoh. Tapi nanti kita akan bahas lebih jauh lagi, saya harus berpindah ke partai yang lain. Kang Aceh, masalah yang sama pernah dihadapi oleh Golkar. Ada stigma partai lama, partai Orde Baru, dan stigma korupsi itu melekat di Golkar. Ditambah lagi ketika ada kasus Setia Novanto dan juga Sekjen Idrus Marham. Apa yang salah, Kang Aceh? Ya, tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah kesalahan institusi. Itu yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, memang upaya serius kita untuk tetap menjadikan partai sebagai instrumen perjuangan itu harus dikembalikan kepada niat awalnya sebagai politisi. Kita tahu bahwa salah satu upaya kita bagaimana pemberantasan korupsi itu dilakukan dengan cara, saya kira sama dilakukan oleh partai-partai yang lain, ya, yaitu misalnya bahwa semua harus menandatangani fakta integritas. Semua harus menunjukkan sikap melawan korupsi. Dan yang terpenting sebetulnya komitmen untuk bagaimana memang wilayah politik itu adalah wilayah di mana memang kita bukan seperti dalam wilayah bisnis. Ya gitu. Segala sesuatu dihalalkan, tetapi yang harus ditekankan adalah bahwa menjadikan politik sebagai instrumen untuk alat perjuangan. Dan oleh karena itu komitmen itulah yang kemudian ditunjukkan bahwa kita tidak boleh melanggar aturan, tidak boleh menghalalkan segala cara. Dan karena itu maka kita ingin bahwa ya politik itu adalah upaya kita untuk membangun bangsa ini. Gitu. Tetapi kan persoalannya ketika ketum dan sekjen, dua posisi paling strategis dalam partai yang seharusnya memberikan teladan, malah menjadi pesakitan. Ini kan menjadi pertanyaan besar. Apa yang salah? Mereka adalah wajah dari sebuah institusi. Iya, sebagai sebuah sistem tentu korupsi tidaklah menjadi satu budaya politik di internal Partai Golkar ya. Oleh karena itu maka ketika terjadi misalnya seperti kasus korupsi yang melibatkan kader-kader Partai Golkar, maka dengan sendirinya Golkar cepat untuk melakukan upaya pembenahan pada dirinya. Mekanisme partai memungkinkan bagi siapapun gitu ya, kader partai sekalipun ketua umum kalau memang melakukan tindakan yang dinilai korup, maka dengan sendirinya dia harus mendapatkan sanksi organisasi. Ya. Itu setelah terjadi, tetapi mekanisme partai, apakah ada yang salah dalam proses misalnya rekrutmen, kaderisasi, sehingga akhirnya memunculkan pemimpin-pemimpin yang tidak berintegritas? Tentu problemnya menurut saya tidak ada dalam satu variabel ya. Ada banyak yang memungkinkan bagi proses tersebut bisa terjadinya apa yang disebut dengan korupsi tersebut. Nah, tidak mudah memang untuk bisa menjelaskan lebih detail gitu tentang kenapa munculnya berbagai tindakan korupsi yang tadi dilakukan oleh ketua umum. Memang perlu kehati-hatian siapapun ya, tidak hanya ketua umum, tidak hanya sekjen gitu ya, agar tidak terjebak ke dalam satu sistem di mana kita kemudian menjadi politisi yang dapat dikatakan sebagai politisi korup. Gitu. Nah, oleh karena itu upaya untuk misalnya ya membuat sebuah sistem di partai politik agar tidak korup tentu sudah dilakukan dengan
sedemikian rupa. Nanti saya akan gali soal sistem, bagaimana sistem di partai politik untuk melahirkan orang-orang yang tidak korup. Nanti kita lanjutkan. Mas Didi, Ketua Umum, Bendahara Umum, dan beberapa petinggi Demokrat terdahulu juga pernah masuk dalam pusaran korupsi yang menghebohkan negeri ini. Nah, kalau sudah banyak contoh seperti ini dari partai-partai lainnya, maka tidak heran ketika publik mempersepsikan politisi itu kotor dan rentan terjerat korupsi. Apa respon Jadi begini Anda? ya, sejarah politik baik di Indonesia maupun dunia mencatat memang partai-partai besar itu ada saja oknumnya yang terlibat korupsi ya. Karena partai ini mengurus begitu banyak orang, jutaan orang, lalu ada oknumnya. Nah, menurut saya bagaimana cara partai itu belajar dari apa yang telah terjadi. Bagaimana ke depan selalu memperbaiki diri, itu saya pikir yang paling utama. Ketika Demokrat mengalami masa suram ya 2011-2012, tapi kita selalu memperbaiki diri dan berani tegas terhadap kader-kader. Jangan melakukan pembelaan yang defensif ketika kader bahkan dalam status baru sebagai tersangka, Partai Demokrat berani menindak. Ya. Dan kami juga ada fakta integritas. Jadi saya ingin mengatakan bahwa dari tadi semuanya menyebutkan ada fakta integritas, tetapi Ya, saya jadi bertanya apakah fakta integritas itu hanya sekedar basa-basi karena semua menandatangani tetapi ada saja akhirnya yang korupsi. Partai Demokrat langsung dieksekusi, ditindak. Jadi tidak menunggu harus proses pengadilan yang panjang, yang bahkan mungkin pengadilan seperti di Indonesia yang masih segala potensi bisa terjadi, tapi tidak akan dilakukan. Mas Didi, ketika Anda lebih mengatakan awal. Demokrat mengalami masa kelam itu, apakah Demokrat belajar mengidentifikasi sebetulnya akar masalahnya itu waktu itu di mana? Saya kira tidak beda dengan partai yang lain. Pertama rekrutmen, lalu juga melihat rekam jejak calon-calon para kader ini untuk dijadikan anggota legislatif, untuk ditempatkan pada jabatan-jabatan publik. Ini sangat penting. Jadi kita ada persoalan di proses jejaknya, rekrutmen. dan alhamdulillah hari ini termasuk minim lah, sedikit lah persoalan korupsinya. Jadi saya kira ini termasuk partai yang belum ya, jangan merasa ini dulu, belum diuji kan. Kenapa? Karena ya ketika mengalami ujian baru terlihat bagaimana berani menindak kadernya yang terlibat, bagaimana berani melakukan langkah-langkah. Tapi berani menindak itu kan bukan suatu ukuran, yang menjadi ukuran bagaimana mencegah supaya itu tidak mencegah terjadi itu duluan. adalah ya bagaimana rekrutmen para kader-kader ini, bagaimana tentu juga bagaimana mengajari rakyat ini untuk menjauhi money politik. Persoalannya mengajari rakyat contohnya harus dari politisi dong. Dari politisi, bagaimana jangan dibiasakan misalnya para caleg ya. Sekarang ini ada isu-isu mulai terdengar adanya potensi-potensi money politik. Bagaimana cara membeli suara dengan membeli suara rakyat, membodohi rakyat, apalagi daerah-daerah yang miskin. Kita berharap politisi menjadi teladan, bukan sebaliknya menjadi pesakitan. Ya. Oke, kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Memang hari ini tema kita sulit ini bagi para politisi. Bang Andreas, baru-baru ini kader PDI Perjuangan yang menjabat sebagai bupati pun diduga terlibat dalam korupsi. Bahkan merugikan negara sampai 5,8 T. Sekali lagi, mengapa ini bisa terjadi? Apakah ini hanya sebatas oknum saja atau memang ada masalah dalam sistem kepartaian atau dalam sistem rekrutmen, kepembinaan yang akhirnya memunculkan kader yang seperti ini? Sulit kalau dirasa, tapi tidak sulit untuk menjelaskan mengapa. Gini Sylvia, jadi kalau kita lihat korupsi, korupsi itu adalah perbuatan melawan hukum yang berakibat terjadinya kerugian negara dengan memberikan keuntungan pada diri sendiri atau pada orang lain. Nah, saya ambil kata kuncinya adalah perbuatan. Perbuatan di sini adalah perbuatan yang dilakukan biasanya oleh dua pihak. Yang pertama itu adalah para pengambil keputusan. Yang kedua itu adalah para pelaksana keputusan. Nah, pada level pengambil keputusan inilah di sini banyak terlibat politisi. Itu fenomena dunia. Di mana-mana politisi itu adalah pengambil keputusan di sebuah negara demokrasi. Sementara pelaksana keputusan yang sudah dibuat itu pada para birokrat. Jadi memang politisi dan birokrasi itu adalah wilayah sering terjadi korupsi. Ketika ada kekuasaan di situ? Betul, itu berkaitan dengan kekuasaan. Karena pengambilan keputusan diberikan kepada mereka-mereka yang dipilih oleh rakyat atau ditunjuk untuk memperoleh kekuasaan tersebut.
Sehingga memang disitulah wilayah, sehingga tidak mengherankan, kalau saya tidak mengherankan. Cuma sekarang ya banyak politisi yang baik juga, Sylvie. Memang ada politisi, bahwa sekarang kita dalam proses untuk memperbaiki sistem yang kita bangun ini. Oleh karena cara itu, partai memperbaikinya gimana? Nah, itu yang saya mau katakan. Di mana partai ketika kader-kader ini menjalankan jabatannya sebagai pejabat publik, di mana pengawasan dari di situ partai? ada dua wilayah. Yang saya mau katakan bahwa pertama wilayah partainya sendiri, dalam hal ini ada disiplin partai itu penting. Ya. Sehingga misalnya di PDI Perjuangan kalau terjadi, kita sudah mengingatkan berkali-kali gitu. Tapi perbuatan itu adalah perbuatan individual gitu. Bukan institusi. Artinya apakah Sehingga pengawasannya tidak disiplin sampai akhirnya ada kader yang melakukan korupsi? Ya kita melakukan pengawasan yang sedisiplin mungkin, tapi yang namanya ketika dia pergi kemana-mana kan tidak bisa kita kontrol tiap hari gitu. Oke. Nah sehingga ketika terjadi, Baik. ya itu potong amputasi, amputasi yang dilakukan. Artinya selesai karirmu di dalam Oke, di tetapi politik. apakah amputasi Tapi itu cukup, Bang Andreas dan juga Mas Jayadi? Saya mau katakan, Sylvie. Sedikit Tapi sebelum kita di pihak break. yang lain juga, penegakan hukum yang dilakukan di wilayah penegakan hukum itu Oke. harus benar-benar ya dengan ketat dan tegas gitu. Baik. Nah sehingga dengan demikian ya seperti kasus yang terjadi pada Oke, saudara harus ada kita Romi amputasi gitu. karir politik dan kemudian penegakan hukum. Mas Jayadi, apa sebetulnya sumber utama penyebab korupsi di negeri ini, terutama yang dilakukan kenapa yang terjerat justru petinggi partai politik, bahkan sampai ketua umumnya. Tapi kita harus jeda sejenak, pemirsa. Partai Bicara akan kembali dengan jawabannya sesaat lagi. Kembali lagi di Partai Bicara, korupsi mengintai politisi. Mas Jayadi, kalau menurut survei dan analisa Anda, apa sebetulnya sumber utama korupsi yang dilakukan oleh para politisi? Sejak reformasi itu, menurut saya ada dua hal yang tampaknya agak lupa atau agak lambat kita reformasi. Satu, reformasi partai politik dan sistem kepartaian. Yang kedua, reformasi birokrasi. Karena korupsi politik itu kan, mau tidak mau kan, kalau tidak semuanya, sebagian besar itu kan melibatkan Ya, dua pihak-pihak itu. lainnya, betul. Ya, pihak politisi, partai politik terkait dalamnya parlemen, tapi juga biasanya ada kaitannya juga dengan birokrasi. Nah, dua-duanya ini agak kurang mengalami percepatan dalam hal reformasi selama ini. Di partai politik misalnya ada 3 masalah utama yang sampai hari ini masih jadi masalah di internal partai politik. Satu, demokrasi internal partai. Bagaimana proses-proses di dalam partai politik itu betul-betul mengalami demokratisasi. Proses pemilihan ketua, proses rekrutmen seperti dikatakan oleh Bang Didi, kemudian siapa yang faktor-faktor apa yang bisa membuat seseorang menjadi ketua, jenjang karirnya bagaimana, apakah ada yang bisa membypass misalnya dan sebagainya. Ini proses-proses demokrasi internal partai yang sampai hari ini belum selesai di internal. Berarti tidak transparan maksudnya? Soal transparansi adalah soal kedua. Oke. Soal kedua yang juga menjadi masalah di dalam sistem internal partai politik kita. Persoalan transparansi proses-proses politik di dalamnya, transparansi dari sisi keuangan dan sebagainya. Yang ketiga adalah termasuk di dalam soal pengawasan yang tadi disebut, yaitu persoalan akuntabilitas. Bagaimana persoalan pertanggungjawaban di dalam semua proses di internal partai politik itu. Mungkin sudah ada di sana dan di sini, tetapi dia belum dilakukan secara sistematik. Sehingga yang ada sekarang itu baru ketika ada yang disebut tanda kutip oknum, baru kemudian bisa diamputasi. Tapi sistem yang baik itu bisa mencegah mereka sedapat mungkin atau seminimal mungkin begitu. Tapi kalau kita lihat yang ada sekarang kan semua partai politik kena. Bahkan yang kena itu orang-orang kunci. Tiga poin ini tidak bisa terrealisasi dengan baik di internal partai Salah satu problemnya adalah adanya vested interest, ada interest atau kepentingan-kepentingan yang akan terpinggirkan kalau demokrasi internal itu berjalan, transparansi itu berjalan, dan akuntabilitas berjalan. Tapi itu saja tidak cukup. Harus ada lingkungan yang suportif terhadap sistem internal partai politik yang kalau jadi di reformasi itu. Yang misalnya sekarang banyak sinyalemen bahwa salah satu pendorong atau mungkin akar itu adalah biaya politik tinggi. Ya, Oke. Nah, sekarang biaya politik tinggi itu mari kita anggap sebagai salah satu masalah, kita perbaiki dengan segala macam, tetapi nanti jangan sampai ketika
jangan sampai tetapi biaya politik tinggi itu hanya menjadi pelarian. Kalau ada misalnya yang tertangkap korupsi disalahin biaya politik tinggi. Padahal sebetulnya sama-sama korupsi, kira-kira gitu. Ya. Nah itu supaya itu tidak terjadi maka sistemnya harus diperbaiki dulu. Oke, internal partainya harus diperbaiki terlebih kan ada fakta integritas segala macam. Persoalan orang per orang, etik orang itu kan akan bisa terbukti betul-betul teruji atau tidak kalau sistemnya kan sudah kita perbaiki. Ya, Kalau oke. sistemnya sudah kita perbaiki masih saja korupsi itu kan jadi persoalannya persoalan di orang. Oke. Kalau sekarang kita bisa menyalahkan sistem, bisa menyalahkan orangnya sehingga tidak berujung. Oke. Karena itu harus diperbaiki mulai dari sistem. Oke, ada persoalan, Bang Saroni, ada persoalan di internal partai seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Jayadi yang menjadi akar utama dari korupsi. Anda setuju? Enggak setuju juga sih, karena gini, motivasi menjadi politisi kan harus jelas dulu. Istilah kata menjadi politisi harus pada dirinya cukup dulu. Cukup makan, cukup tidur, cukup materi. Jangan sampai hal terkait masuk ke politisi, menyambangi kekuasaan dan kewenangannya, akhirnya digelap mata. Sedangkan Motifnya jadi mencari uang. motifnya mencari uang. Karena mencari uang dia udah kalap nih. Dengan kekuasaannya dia ambil semuanya dengan caranya. Nah, menjadi politisi yang sebenarnya adalah motivasinya apa dulu? Mau mengabdi kepada rakyat atau mengabdi kepada kantong sendiri? Kalau mengabdi kepada kantong sendiri, maka dia akan segala cara untuk menjadi politisi murni, untuk mencari kekuasaan, cari kantongnya. Dia tidak mikirin lagi orang lain. Jadi kalau disebut misalnya biaya politik tinggi menjadi salah satu pemicu, Anda melihat biaya politiknya atau ini persoalan dari integritas pribadi karena ada motif lain ketika menjadi seorang politisi? Nah, kalau ngomong biaya politik tinggi, ini kencing aja bayar, pasti pakai duit. Cuman gimana caranya memakai biaya tinggi itu tidak dominan harus mengeluarkan satu, harus dapat 5. Ini masalah. Nah, harus pada dirinya sendiri cukup, ngomongin materi politik, dia nggak mikir lagi. Anggaplah biaya politik sebagai sedekah. Jadi Anda melihat kalau banyak korupsi yang terjadi oleh politisi itu karena dirinya sendiri belum cukup. Sehingga dia mencari jabatan di bidang politik itu untuk mengisi kantong pribadi. Karena mungkin rekeningnya masih tipis. Jadi dia berharap rekeningnya tebal untuk melegalkan cara dia untuk menghasilkan lebih. Oke, Mas Awi ditanggapi dong. Rekeningnya tipis, makanya harus cari duit yang banyak. Teman-teman di Nasdem juga misalkan bisa mengecek Pak Rio Capella itu rekeningnya tipis apa tidak, kan begitu. Kan tidak semuanya seperti itu. Misalkan ada Bupati Cianjur yang juga dari Nasdem, rekeningnya tipis apa tidak. Kan tidak melulu soal itu sebenarnya. Saya lebih sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Jayadi, bahwa biaya tinggi dalam politik itu menjadi salah satu instrumen munculnya perilaku-perilaku menyimpang, dalam hal ini korupsi. Harus jujur diakui bahwa biaya politik di Indonesia itu tinggi. Meskipun tidak semuanya untuk menutup biaya yang tinggi itu dihasilkan melalui korupsi. Tapi harus diakui bahwa biaya politik yang tinggi itu merangsang kita untuk kreatif. Kreatif, jangan ketawa dulu gitu kan. Kreatif untuk apa ini? Ya kreatif menyiasati, karena masyarakat juga, tuntutan juga di masyarakat. Gak mungkin juga caleg hari ini datang misalkan salaman, kulon wun, coba pilih saya, Pak kaosnya mana Pak, stikernya mana Pak. Itu kan biaya sebenarnya. Terus belum lagi misalkan Pak biaya pemenangan kami ini harus jalan Pak, mencari saksi, kan seperti itu. Tapi sekali lagi untuk menyiasati itu sebenarnya misalkan berangkat dari calon legislatif yang memang harus didukung oleh jaringan modal sosial yang kuat. Itu bisa mengurangi biaya politik yang tinggi menekan biaya politik. Oke. Terus kemudian sekarang fundraisingnya itu harus jelas dari mana. Saya sepakat. Dari mana pembiayaan dia ketika menjadi caleg misalkan jadi caleg DPR RI ngomong hanya habis 100 juta terus terpilih. Ya mohon maaf itu bohong lah saya kira. Nyetak stiker aja berapa kan begitu. Kita realistis saja gitu kan. Nah terus bisa di-track ini sumber keuangannya dari mana? Dari donatur yang halal dan tidak mengikat kan begitu. Kata halal itu sudah luas itu. Soal biaya politik. Ya, kenapa Bang Jadi, Andreas? kalau ditanya politisi, pasti tidak ada yang mengatakan bahwa saya mau politik dengan biaya tinggi gitu. Kalau bisa ya biaya serendah-rendah mungkin. Tapi apakah itu mungkin? Tapi gini, maksudnya gini, ini bukan hanya di bidang politik.
Kalau kita tanya di bidang pendidikan, di bidang-bidang yang lain pun kita mau biaya lebih rendah gitu. Untuk dapat sehat, saya tidak mau biaya lebih tinggi. Tapi persoalannya siapa yang menanggung itu gitu. Nah ini satu hal. Tapi kalau dilihat soal biaya tinggi tadi, ini tidak terjadi dengan sendirinya. Gitu. Tapi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Jayadi tadi. Gitu. Ini sistem. Ini karena sistem. Kita benahi sistem. Mengapa jadi tinggi? Sekarang kalau kita lihat sistem pemilu kita sekarang, ini mempertarungkan antara individu, antara partai politik. Jadi ada pertarungan yang bertingkat yang terjadi di sini. Artinya ketika bertingkat? Jadi politik ini menjadi sangat liberal dan individualis. Ya. Di situ bermainlah kapital di situ. Jadi ada 3 komponen. Komponen individualisme, ada komponen liberal yang bekerja di sini. Karena sangat bebas bertarung. Bertarung antara individu di dalam partai, juga dengan partai yang lain. Juga di sini peserta pemilu itu adalah partai politik. Ya. Jadi memang kita dalam hal ini saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Jayadi tadi. Kalau kita mau menekan biaya pemilu ini, biaya politik, sistemnya harus kita benahi. Sistem, Jadi sistem kita benahi, kemudian baru kita ikut bagaimana individu. Di situ rekrutmen, kita bicara soal rekrutmen. Itu penting. Jadi Anda lihat sebetulnya sistem kepartaian, sistem pemilu kita yang akhirnya memicu. Karena sekarang sistem kepartaian kita dengan sistem kepartaian itu tidak bisa lepas dari sistem pemilu. Gitu. Baik, nanti kita lanjutkan lagi, Bang Andreas dan bapak-bapak yang lain. Kita akan lihat terlebih dahulu. Ini kami punya data soal ongkos politik. Kita akan lihat bersama. Untuk menjadi caleg dibutuhkan biaya 1-2 miliar. Ini caleg DPR RI ya, kemudian DPRD Provinsi sekitar 500 juta sampai 1 miliar. Kemudian kalau DPRD Kabupaten Kota 250 sampai 300 juta. Ini berdasarkan sumbernya adalah Litbang Kementerian Dalam Negeri. Ini mungkin angka rata-rata, tapi bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Kenapa Mas Awi? Kok ketawa-tawa melihat data itu? Perkiraan kan, perkiraan kan. Ya rata-rata yang enggak juga kan gitu kan. Perkiraan saja. Rata-rata lebih. Karena begini. Itu tergantung. Kenapa Kang Aceh? Ya tergantung. Misalnya kalau daerah pemilihannya sangat luas, maka kemudian spend money yang dipergunakan untuk pemenangan itu pasti juga akan lebih besar. Gitu. Tapi kalau Kang Aceh pribadi, betulkah 1-2 miliar untuk menjadi caleg DPR? Ya tergantung dari di dapilnya Kang Aceh. Tergantung dari kemampuan kita merawat konstituen. Kalau kita mampu untuk merawat konstituen dengan baik dan mampu meyakinkan konstituen dengan gagasan-gagasan yang kita tawarkan, tentu relatif lebih murah. Tetapi kalau misalnya menurut Kang Aceh, biaya yang Kang Aceh keluarkan sekarang murah atau mahal? Iya. Kalau tidak mau sebut angka. Menurut saya sejauh kita mampu untuk menjelaskannya secara rasional, ya. Bahwa kebutuhannya adalah sekian, ya menurut saya bisa lebih murah, gitu. Ini kan tergantung instrumen apa yang mau kita pakai di dalam proses pemenangan. Misalnya kalau instrumennya adalah instrumen para relawan yang menginginkan supaya mereka bekerja atas dorongan, misalnya karena mereka betul-betul convincing sama kita, itu sangat murah. Tetapi kalau misalnya pendekatannya adalah memang para relawan itu pendekatannya cari uang, ya pasti kita juga akan mahal gitu. Jadi tergantung dari bagaimana kita memberikan pendekatan kepada mereka. Mas Jayadi sedikit? Ya, saya kira betul kata Kang Aceh. Sebenarnya tinggi rendahnya biaya politik itu kan relatif sebetulnya ya, karena ada banyak variabel di situ. Tapi inti persoalannya adalah sistem pembiayaan politik itu. Jadi bagaimana pembiayaan politik itu didapat oleh para politisi. Ya. Apakah dari pembiayaan yang halal atau dari cara-cara yang tidak halal? Saya khawatir sistem yang ada itu memberi banyak sekali lubang bagi para politisi untuk sebanyak mungkin mencari segala macam biaya, termasuk sebetulnya bukan untuk biaya politik, lalu itu jadi pembenaran karena biaya politik tinggi misalnya. Lalu nanti kalau ada yang tertangkap, nanti yang disalahkan adalah, oh itu masalah oknum. Sehingga kita nggak pernah selesai membahas masalahnya. Oke lah, sebelum kita bisa menyalahkan oknum, kita perbaiki dulu sistemnya. Misalnya dalam hal ini sistem pembiayaan partai politik. Atau sistem pembiayaan politik secara umum. Begitu, termasuk pencalegan dan sebagainya. Kita cari formulanya baru setelah itu kita bisa memaksa orang. Kalau kamu tidak integritasnya
tinggi, kamu segera dihukum seberat-beratnya. Misalnya begitu. Sebelum itu akan persoalan individu menjadi pelarian pembenaran terhadap perilaku koruptif yang menjadi sistemik itu. Padahal inti persoalannya bagaimana sistem pembiayaan itu belum selesai. Mas Didi boleh dijawab, nanti saya akan berikan kesempatan tapi ditahan dulu, kita harus jeda sejenak. Partai bicarakan kembali sesaat. Oke, pemirsa, ada persoalan di sistem pembiayaan dalam berpolitik yang ditengarai sebagai salah satu akar persoalan dari praktik korupsi. Mas Didi. Saya kira memang sistem ini harus diperbaiki, saya kira ya. Jadi pengalaman kita 75 tahun Indonesia merdeka harusnya memperbaiki demokrasi, memperbaiki sistem pembiayaan partai politik. Kita boleh juga belajar dari negara-negara lain, negara maju nih, antara Jerman, bahwa APBN-nya menyediakan untuk kegiatan partai politik ya, dan dibiayai oleh negara, itu juga membantu caleg-caleg yang mungkin katanya Mas Sepa tadi rekeningnya tipis bisa dibantu, karena kan menjadi politisi tidak harus kantongnya tebal. Dana bantuan parpol tidak cukup kah? Kalau lihat sekarang kecil sekali ya, walaupun dinaikkan dari 100 sekian menjadi 1.000 perak, per suara. Ini masih jauh kecil kalau kita bandingkan dengan Jerman, dengan Turki, Meksiko juga. Walaupun ini nggak menjamin ya, di Meksiko dinaikkan sedemikian rupa nggak menjamin korupsi terjadi. Tetapi kita boleh belajar Jerman punya atau Turki mungkin lebih baik dari kita. Kalau tadi Mas Jayadi katakan ada resistensi karena ada kepentingan-kepentingan di situ yang akan terganggu jika betul-betul ingin mereformasi internal dari partai. Saya kira kalau ini niat kita baik, kenapa nggak kita coba kan? Sekarang sudah di KPK pun mendukung ya, dinaikkan dari 10 kali lipat ya menjadi 1.000 sekian, dan saya pikir masih sangat kurang karena kalau di jumlah baru 13 miliar sekian dibagi sekian banyak partai. Tapi apakah memang persoalannya karena ya bukan itu saja tentu, itu saja uangnya yang kurang untuk partai politik sehingga akhirnya korupsi terjadi oleh kader-kadernya? Ya tentu kan kombinasi semuanya ya. Partai dibiayai, ada transparansi yang jelas, tetapi rekrutmen juga, lalu apa namanya rekam jejak. Dan juga dibiasakan para caleg ini nggak biasakan money politik. Rakyat ini, Indonesia ini banyak daerah-daerah yang susah ya. Dapil-dapil yang sangat mungkin suara rakyat bisa dibeli. Membeli suara rakyat ini saya dengar antara 50.000, 100.000, bahkan bisa 500.000. Coba dibagi 5 tahun, 1.800 hari. Itu sama aja menghina rakyat. Dibagi sekian karena 500.000 dibagi per orang. Itu beli permen aja nggak cukup. Tapi rakyat ini dibohongin. Rakyat yang susah, rakyat yang kalau begitu caleg Nado jangan bohongin rakyat ya. Dan rakyat juga harus pintar juga ya. Kalau ada hal-hal begini. Bang Saroni, kalau tadi dikatakan sebetulnya ada cara-cara yang bisa dilakukan oleh partai untuk mencegah praktik korupsi tadi, termasuk misalnya salah satunya menekan biaya politik tinggi ya, tadi. Bukan biaya ya. Soal korupsi dan juga soal apakah Anda setuju terlebih dahulu biaya politik tinggi akhirnya memicu korupsi? Enggak. Dan apakah mungkin sebetulnya biaya yang rendah itu bisa dalam berpolitik? Bisa. Toh gini, kan kita sebagai incumbent ya, sudah 5 tahun jalan. Dan kebetulan saya pribadi dari 2004 melaksanakan sosial di tempat saya lahir. Jadi biaya politik saya anggap tidak tinggi. Karena saya sudah menanam terdahulu dari 10 tahun sebelumnya. Maksudnya ada modal sosialnya? Nah, pada saat... Bukan karena kantongnya sudah tebal duluan? Ya itu dia tadi, 10 tahun sebelum saya masuk ke dalam ranah politik, saya sudah bersosial. Nah, untungnya sekarang ini karena sudah menjadi anggota DPR, yang ada masa reses setiap kunjungan dapil, saya tidak pernah absen dalam pelaksanaannya. Disitulah hal terkait menyambangi masyarakat dengan hal-hal terkait menjaga komunikasi. Oke, itu secara pribadi. Kalau secara partai, apakah tadi Anda merasakan ada hal-hal yang seperti yang disebutkan, ada poin soal akuntabilitas, transparansi yang belum diterapkan oleh partai sehingga akhirnya kader-kadernya terpicu untuk melakukan perilaku koruptif? Untuk partai saya bukan membanggakan ya, tapi partai saya tidak pernah menuntut untuk menyetor sesuatu atau membayar sesuatu. Partai saya memberikan sehelai materai untuk membubuhkan tanda tangan integritas, bukan untuk menuntut lu nyetor kepada partai. Nah,
transparansi. Maksudnya ini tidak ada maharnya? tidak ada mahar. Jadi kalau korupsi tetap terjadi itu artinya apa? Nah, kalau korupsi terjadi itu kan oknum pribadi. Lagi-lagi bukan oknum. karena partai politik. Partai politiknya sebagai wadah. Dia tidak Apakah mengajarkan. partai politik tidak bisa mengendalikan perilaku Bisa. korupsi tadi? Karena 24 jam tidak Oke. di rumah partai. Baik. Kecuali bininya atau suaminya yang bersamaan dengan dia. Jadi bisa diawasin. Nah, kalau Oke. ini susah nih kalau Baik. partai politik. Sekarang kita akan putarkan terlebih dahulu. Ini ada pernyataan dari lagi-lagi dari Wakil Ketua KPK Laode. Kita akan simak bersama pernyataannya. Banyak terjadi di semua kementerian dan lembaga, baik bahkan mungkin di daerah seperti itu. Oleh karena itu kita berharap bahwa para pejabat publik itu betul-betul tidak suka memperdagangkan pengaruh mereka untuk tujuan-tujuan yang bisa berakibat pada benturan kepentingan. Maksudnya partai politik asalnya itu tidak ikut campur tangan kepada kader partainya yang sedang menjadi menteri seperti itu. Karena itu juga akan mempersulit menterinya sendiri. Partai politik jangan memperdagangkan pengaruhnya, jangan mengganggu kadernya yang menjabat di kementerian. Mas Awi, tanggapannya seperti apa? Dan memang tidak ada partai yang menganjurkan untuk menjadikan kementerian yang diduduki oleh kadernya menjadi sapi perahan. Itu tidak ada, saya kira semua partai. Sekali lagi, kasus-kasus korupsi itu tidak selalu simetris dengan partai dan memiliki kader di kabinet. Contoh, Irman Gusman, mohon maaf, beliau wakil ketua DPD nggak punya partai. Tetapi ada urusan dengan yang beli-beli apa itu, kuota gula gitu kan. Dia nggak punya kader di situ gitu kan. Misalkan juga ada salah satu partai ternyata urusannya dengan kementerian yang berbeda. Jadi tidak selalu gitu kan. Tetapi kalau memang harus diakui bahwa hubungan partai dengan kader yang ada di kabinet memang sangat dekat. Kalau tidak hati-hati ya seperti misalkan yang ada menimpa kami saat ini gitu kan. Ya. Karena itu data dari KPK meskipun ya tidak ada perintah partai untuk mendekat ke Kementerian Agama. Saya kira tidak ada seperti itu gitu. Oke, tapi Mas Jayadi, apakah sebetulnya praktik pengaruh dagang pengaruh itu adalah gambaran lumrah yang dilakukan oleh partai politik selama ini? Iya kan, itu buktinya kan yang para politisi yang terkena kasus-kasus korupsi, termasuk yang besar-besar, itu termasuk juga para figur utama di dalam partai politik. Ya. Secara spesifik kenapa ketua umum partai? Nah, kita kan tidak, kalau itu kan dugaan, pertama figur-figur utama partai, ketua umum, sekjen, atau figur utama yang lain. Ya. Yang kedua, hampir semua partai kena. Kan dengan demikian kita harus punya dugaan, ini bukan semata-mata soal individu per individu. Jadi ada persoalan sistemik di situ. Jadi sebelum kita bicara hanya soal individu, pasti itu ada persoalan individu, pasti. Ya, pasti. Tapi kan saya khawatir persoalan individu itu dijadikan justifikasi. Sistem yang korup, nanti kalau ada yang tertangkap, nah ini salah individu. Iya, kalau tadi Balik kita lagi ke dengarkan kan sistemnya. semuanya mengatakan ini oknum, bukan Betul. partai. Supaya kita bisa dengan jelas memisahkan bahwa memang ini bukan persoalan partai politik, tapi persoalan individu, maka kita harus jelas dulu, kita pastikan dulu bahwa memang sistem kepartaiannya, sistem pembiayaan politiknya, sistem internal partai itu betul-betul minimal sudah memiliki kecukupan untuk mencegah orang melakukan korupsi. Kalau ternyata masih banyak juga, itu kan dengan mudah kita akan mengatakan ini persoalan individu. Ya. Gitu loh. Kalau sekarang saya khawatir, sekali lagi, mengatakan bahwa korupsi oleh oknum partai politik itu semata-mata persoalan oknum, Ya. itu menjadi pelarian saja, justifikasi saja. Tentu itu masih dugaan. Tapi saya kira kita sudah membincangkan soal ini selama 15 tahun lebih, soal ini. Dalam soal reformasi sistem kepartaian. Maka saatnya saya kira, persoalannya begini, untuk melakukan reformasi partai politik itu, yang harus melakukan adalah partai politik sendiri. Ya. Karena mereka lah yang membuat undang-undang di DPR. Kalau kita mau melakukan reformasi birokrasi, misalnya, bisa dimulai oleh partai politik di DPR. Melakukan reformasi sistem hukum, itu dimulai oleh politisi juga. Baik. Nah, sekarang kalau melakukan reformasi sistem kepartaian, berarti politisi mereformasi dirinya sendiri. Ya, dan itu kan ada satu tantangan tersendiri. Nah, saya kira saya setuju dengan Bang Didi tadi, para partai politik harus jujur, mulai jujur, berani dengan dirinya sendiri. Mengakui kesalahannya dulu. Bukan hanya mau kesalahan, kalau mau kesalahan mudah, lebih mudah. Tapi
segera mengidentifikasi kalau memang yakin persoalannya ada di sistem pembiayaan partai politik, kita coba dengan segala macam konsekuensi yang mungkin muncul. Seperti apa reformasi parpol yang akan dilakukan oleh masing-masing partai politik? Kang Aceh nanti akan saya berikan giliran. Pemirsa, sekali lagi kami harus jeda terlebih dahulu. Partai Bicara akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita sudah sampai di segmen akhir dari tema kita pada malam hari ini, korupsi mengintai politisi. Kang Aceh, kalau dikatakan tadi harus ada reformasi parpol. Kalau tidak ya ini akan terjadi lagi. Pertama bahwa yang harus dilakukan reformasi partai politik itu dengan menjadikan partai politik menjadi partai yang terbuka. Terbuka dalam pengertian bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk bisa terlibat dan menyatukan diri dalam satu kelompok politik itu, tanpa harus dibatasi bahwa partai politik itu harus memberikan sesuatu. Yang kedua, ya, disitulah mungkin pentingnya demokratisasi di tubuh partai politik. Ya. Maka dengan demikian maka kesempatan bagi siapapun, baik orang yang kaya maupun yang miskin, memiliki kesempatan untuk Golkar maju. Sudah terbukakah? Saya kira selama ini partai Golkar sangat terbuka dengan siapapun. Gitu. Nah, yang kedua, ya. Ini yang paling penting sebetulnya adalah proses pembiayaan partai politik. Ya. Selama ini kan memang tergantung dari individu-individu yang sesungguhnya itu belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan partai politik. Kita ingat bahwa partai politik itu adalah maksudnya gimana? Utama. Ada iuran yang disetorkan oleh kader ke partai politik? Selama ini memang bagi kader-kader yang memiliki kemampuan untuk beriuran, ya mereka akan iuran. Gitu. Tetapi kan masalahnya iuran itu bahwa, sifatnya seperti apa Mas? Ya tentu sukarela. Wajib atau bagaimana? Ada beberapa, misalnya kami di fraksi Partai Golkar gitu ya, kita wajib untuk memberikan iuran terhadap partai gitu ya. Nah ini yang kemudian membiayai partai, tapi kan tidak cukup untuk membiayai itu. Tetap tidak cukup? Tetap tidak cukup. Oleh karena itu maka sebetulnya solusinya juga pernah disampaikan oleh KPK. Bahwa memang harus juga ada perhatian negara terhadap pembiayaan partai politik itu. Ada perhatian negara. Ya. Kita tahu bahwa partai politik itu sumber utama dari politik di Indonesia, dan saya kira di negara demokrasi manapun, ya kan. Sekarang jabatan presiden, jabatan menteri, jabatan menurut di Anda ini solusinya harus ada pembiayaan dari negara untuk partai ada politik? pembiayaan partai politik dari negara, dan dari situ negara partai politik harus terbuka untuk kalau misalnya transparan. Kang Aceh adalah soal pembiayaan politik, dan tadi di Golkar disebutkan ada iuran untuk membantu partai politik. Saya ingin menampilkan, ini ada cuplikan di mana kader ini disebut dijadikan sapi perah atau mesin ATM-nya partai politik, sehingga kader harus bekerja lebih keras untuk mencari uang untuk parpol dan akhirnya memicu korupsi. Kita simak bersama. Dari Direktur Eksekutif Voxpol Center, ada kader partai yang ditugaskan menghimpun dana dalam rangka memenangkan calon kubu tersebut. ATM parpol dipakai untuk jadi tim sukses membiayai operasional pemenangan, mulai dari uang transport, hotel, uang lobi, dan entertain. Dari mana uang sebanyak itu? Bang Andreas, silahkan ditanggapi. Ya, soal membenahi partai tadi. Saya kira yang pertama adalah memahami hidup berpartai. Kalau di PDI Perjuangan, kami memahami bahwa partai itu adalah alat perjuangan. Kalau dulu zaman sebelum kemerdekaan, para founding fathers mendirikan partai sebagai alat perjuangan untuk merebut kemerdekaan. Nah sekarang setelah kita menjadi merdeka, bagaimana mendefinisikan partai itu? Nah partai itu adalah alat perjuangan untuk bagaimana kita bekerja untuk rakyat. Nah pemahaman itu harus dimiliki oleh para kader. Sehingga dengan demikian ketika mereka bekerja, ya kita melihat bahwa partai ini sebagai alat perjuangan, bukan alat untuk mencari kekayaan, alat untuk mencari kekuasaan. Untuk kalau kemudian, sebaliknya parpol yang disebut mencari uang dari kader-kadernya? Ya kalau kader-kadernya memberikan kontribusi, itu ada aturan-aturan mainnya. Secara sukarela, tetapi kalau misalnya diwajibkan, bukan secara membuat sukarela. Sesuatu, membuat acara tertentu. Memang harus ada kontribusi. Nah sekarang misalnya partai-partai belum membuat aturan iuran partai, iuran untuk partainya. Nah ini juga salah satu tadi soal sumber pembiayaan partai. Nah
bagaimana kita berpikir juga bahwa ya anggota partai itu mulai mempunyai kesadaran untuk memberikan iuran pada partai. Nah ini belum terjadi. Nah di PDI Perjuangan kami sudah mulai dengan dana gotong royong. Untuk kemudian disebut dana gotong royong. Dana gotong royong. Untuk kemudian ya secara sukarela kita memberikan dan ada wajib. Misalnya seorang anggota DPR karena dia sudah memperoleh gaji dari negara karena partai, maka ada sumbangan wajib. Tapi ada dana gotong royong yang kita berikan. Jumlahnya berapa itu Bang, dana gotong royong dan sumbangan wajib? Ya itu ada di bendahara yang ngurus soal itu. Tapi sistemnya kita atur. Sistemnya kita atur. Menurut saya itu konsep yang bagus ya, bahwa salah satu memang di undang-undang juga ada salah satu sumber pembiayaan partai adalah dari anggota atau dari kader. Betul. Tetapi pembiayaan dari anggota atau kader atau masyarakat secara umum itu akan efektif untuk partai kalau ada hubungan emosional dan psikologis serta ideologis yang kuat antara masyarakat dengan partai. Problem di Indonesia, hubungan itu sangat lemah. Hanya sekitar 10-15% orang Indonesia merasa punya ikatan dengan partai politik. Sehingga sangat sulit untuk mengharapkan kader, orang, masyarakat secara umum membiayai partai. Apalagi kemudian kalau kita kaitkan dengan situasi ekonomi, kesejahteraan masyarakat. Akibatnya itu menjadi tidak efektif dan kita boleh tanya ke semua partai, apakah iurannya berjalan? Silvi, bagaimana kita melihat apakah ini partai yang kita bangun adalah partai fans club atau partai yang kita bangun berdasarkan ideologi sebagai alat perjuangan tadi yang saya maksud itu. Kalau kita mau membangun suatu partai dengan marwah ideologis, semangat itu akan bisa terjadi. Bahwa akan ada melengkapi dari aspek yang sukarela dan yang lain-lain, dan itu bisa mungkin saja terjadi. Tapi semangat itu yang harus dibangun lebih dulu. Gitu. Mas Awi, semangat apa ini yang harus dibangun P3 setelah terjadi 2 kali ketua umumnya terjerat kasus korupsi? Reformasinya akan seperti apa? Ya, kami ingin berangkat dari fakta aja dulu. Bahwa sebenarnya partai politik di Indonesia mendapatkan bantuan dari pemerintah, akuntabilitasnya jelas. Berdasarkan audit dari BPK, tidak ada partai politik yang bermasalah. Itu clear sebenarnya. Kalau dibilang partai tidak bisa mengelola secara akuntabel, salah juga. Karena audit BPK itu lembaga negara. Yang kedua, kita mendapatkan wajar tanpa pengecualian. Gitu. Yang kedua, misalkan keterbukaan. Komisi Informasi memberikan sertifikat, termasuk pada kami, bahwa dalam hal keterbukaan informasi, ini bagus. Kan seperti itu. Artinya? Sebenarnya kalau di internal partainya itu sudah tidak ada masalah. Kaitannya dengan pembiayaan. Nah, ini reformasi tidak hanya direformasi di internal partai, tetapi juga menyangkut reformasi kepemiluan dan juga reformasi sistem pemilu maupun budaya politik di masyarakat. Reformasi di kepemiluan misalkan, kalau masih pola sistem pemilunya masih seperti sekarang, misalkan partai politik dibebani dana saksi. Misalkan diubah saja, misalkan dalam pemilu itu tidak perlu saksi, tapi saksi dihadirkan menggunakan perangkat dari Bawaslu. Itu clear. Sekarang 800.000 TPS. Per 100.000 sistem kepemiluan juga menjadi persoalan. Yang berikutnya adalah budaya politik di masyarakat. Misalkan dimulai dari Pilkades. Sudah banyak temuan kami sebagai Komisi 2. Satu suara seharga 1 juta. Itu dibanding-bandingkan nanti dalam setiap pemilu. Baik Mas Awi, kita harus berikan kesempatan kepada yang lain. Ada budaya politik yang katanya harus diubah, tetapi budaya yang dibangun oleh partai itu sendiri seperti apa untuk mencegah yang paling utama korupsi? Partai selalu siap memperbaiki diri. Di Partai Demokrat dengan pengalaman masa lalu yang sempat kelam, kami membuat sekolah anti korupsi sekarang ya. Lalu juga tidak hanya sekolah, bagaimana rekrutmennya ini yang terbaik gitu ya. Karena saya agak beda pendapat bahwa kalau yang kantong tipis berpotensi korupsi itu bahaya menggunakan premis atau argumentasi ini. Karena banyak orang-orang punya integritas di kampus dan sebagainya, kantongnya tipis. Dan mereka layak untuk menjadi pejabat. Kita sebagai contoh di birokrasi ada Baharudin Lopa, orang sangat sederhana. Jadi korupsi itu bisa orang yang kantong tipis mau kantong tebal. Kantong tebal lebih bahaya korupsinya, bisa triliunan. Jadi argumentasi itu saya sangat tidak sepakat. Tapi yang paling penting juga begini, korupsi ini sistemik, negara harus terlibat banyak. Presiden Jokowi pernah janji akan melipat gandakan anggaran KPK 10 kali lipat. Ini harus kita dorong juga. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Mas Didi. Terakhir, Bang Soroni, boleh ditanggapi apa yang dikatakan Mas Didi? Korupsi itu tidak melulu persoalan kantong tipis, kantong tebal juga bisa korupsi. Dan reformasi yang dilakukan oleh partai politik secara keseluruhan. Jadi mau kantong tipis, kantong tebal, pada niatan awalnya saja. Mau menjadi politisi murni untuk mengabdi ke rakyat, atau kantong tipis itu mencari keuntungan tebal, tidak memikirkan rakyatnya.
Ini masalah kantong tipis tebal yang tadi Pak Didi bilang, makin tebal makin banyak, makin tipislah judulnya adalah korupsi. Tapi tergantung politisinya, mau mementingkan kepada rakyatnya, fokus kepada rakyat, atau mau mementingkan kantongnya sendiri. Tinggal maunya aja. Kalau maunya konsisten untuk mementingkan rakyat, saya rasa biaya politik lebih murah dan lebih gampang dan mudah. Oke, baik. Terima kasih Bang Saroni, Bang Andreas, Mas Jayadi, Kang Aceh, kemudian Mas Didi dan juga Pak Awi sudah bergabung bersama kami di Partai Bicara. Pemirsa, publik ingin penyakit korupsi ini yang sudah menjangkiti para politisi bisa sembuh total. Tidak hanya sekedar diobati kemudian muncul kembali. Partai politik sebagai wadah untuk penyalur politisi seharusnya menjadi garda terdepan yang bisa membentengi para politisinya dari korupsi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Partai Bicara. Sampai jumpa.